Bapak, Ibu, saudara terkasih dalam Kristus yang berbahagia, selamat petang berkah dalam. Sebelum perayaan Ekaristi, misa syukur hari ulang tahun perkawinan dimulai, marilah terlebih dahulu kita doa ardas Keuskupan Agung Semarang yang ke-8. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terpujilah Allah Bapa Maha Kasih, sebab dalam diri Putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau menanamkan benih iman yang terus bertumbuh, semakin cerdas, tangguh, misioner, dialogis, sehingga kami dapat semakin erat bersatu dalam rengkuan kasih Kristus sendiri, dan dengan bimbingan Roh Kudus berbuah dalam semangat untuk memelihara kehidupan. Teguhkanlah tekad kami bersama seluruh masyarakat Indonesia untuk terus berjuang mengusahakan kesejahteraan yang berkeadilan, demokrasi yang partisipatif, dan relasi sosial yang bermartabat. Semoga upaya kami untuk menghidupi iman kami, melibatkan diri dalam perutusan Kristus, bekerja sama secara sinergis, makin nyata kami wujudkan melalui pelayanan yang penuh tanggung jawab dalam kerjasama di antara segenap umat beriman, para imam dan biarawan-biarawati, untuk pembangunan keutuhan bangsa, pemberdayaan kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, serta pelestarian keutuhan ciptaan. Bersama Santa Perawan Maria, serta semua orang kudus di surga, kami aturkan doa ini kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak Ibu sekalian, selamat sore dan berkah dalam. Perkawinan atau hidup berkeluarga adalah proses yang secara terus-menerus harus selalu dibangun dan diperbarui. Secara terus-menerus,
karena menyangkut dua pribadi yang pada dasarnya berbeda, tetapi saling membutuhkan dan saling melengkapi. Setiap saat, hati dan pikiran manusia bisa saja berubah. Maka untuk menjaga dan melestarikan kesatuan dalam hidup berkeluarga, perlu landasan yang kokoh, yakni cinta kasih antara keduanya. Perkawinan Katolik adalah suatu sakramen yang menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan, karena Allah sendiri yang berkarya di dalamnya. Allah sendiri yang mengikatnya. Oleh karena itu, panggilan ini menjadi luhur dan suci. Keluarga harus dapat menjadi tanda dan sarana yang menyelamatkan, baik bagi keluarga itu sendiri maupun bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Hari ini hadir 40 pasang pasutri yang merayakan ulang tahun antara bulan September sampai dengan Desember, dan pernikahan mereka semuanya menjadi suatu tanda kehadiran Tuhan itu sendiri. Marilah kita merayakannya dalam ucapan syukur bersama sambil merenungkan kehidupan keluarga kita di dalam terang rahmat Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan rendah hati mohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
kasihanilah kami. Kabulkanlah, kabulkanlah doa-doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, sejak awal mula Engkau menciptakan manusia, Engkau telah memberi seorang Hawa yang setara bagi Adam sebagai teman hidupnya. Engkau senantiasa ada untuk mereka. Engkau memberkati mereka dan memanggilnya untuk menjadi gambaran berkat-Mu melalui hidup keluarga. Maka tumbuhkanlah cinta kasih-Mu dalam hidup mereka, karena Engkau sendiri adalah kasih. Kami bersyukur atas semuanya itu bersama para pasutri Katolik yang merayakan hari ulang tahun perkawinannya di bulan September sampai Desember. Mereka, para pasutri, mendayung bahtera rumah tangga supaya menjadi keluarga yang memancarkan cinta kasih Kristiani. Puji, syukur, dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu, sehingga sampai saat ini mereka tetap bersatu dalam nama-Mu. Berkatilah mereka para pasutri tersebut, dan berkatilah pula keluarganya, agar tetap rukun bersatu dalam suka duka perjalanan hidup mereka kini dan sepanjang masa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Diku dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala mahasa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudari, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat
dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sekalipun tak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, di mana yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Andaikan aku fasih berbicara, namun tak punya cinta kasih, ku bagai gong yang bergaul. Andai imanku mampu pindahkan gunung, namun tak punya cinta kasih, ku tiada berguna. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak memegahkan diri, kasih itu kekal serta abadi. Andaikan aku
Haleluya, haleluya, haleluya. Karena melihat aku Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Maka apa yang aku minta kepada Bapa dalam apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Pak Sutri yang berbahagia, Bapak Ibu yang hadir dalam acara ini, selamat petang, berkah dalam. Hari ini menjadi hari yang membahagiakan bagi kita semua. Kita bersyukur karena kita boleh merayakan ulang tahun, meskipun sudah lewat 4 bulan yang lalu, bahkan 5 bulan ya. Kalau bulan September pestanya, saat ini sudah Januari. Tetapi tidak mengurangi kekusukan kita, terlebih juga kebahagiaan kita untuk menghayati kasih Tuhan yang begitu besar itu. Kalau ulang tahun yang lalu, itu ada yang merayakan ulang tahun ke-62. Saat ini apakah ada? Rupanya tidak ada ya. Yang lebih dari 50 tahun ada? Angkat tangan. Tidak ada juga. Lebih dari 40 tahun? Ada? 1.
Hanya satu ya. Lebih dari 30 tahun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Lebih dari 20 tahun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lebih dari 10 tahun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kok ana sing ngacung pindho barang? Lebih dari 5 tahun? 1. Iya, balita? Satu, 2. Nah, 2. Ya. Ada yang baru 1 tahun ya. Pasangan termuda ada di belakang sendiri sana. Ya. Ternyata paling sepuh tadi di atas 40 ya. Di atas 50 belum ada. Pak Joko dereng ya. Iya. Pasti mempunyai pengalaman-pengalaman yang menarik, yang indah. Karena Anda semua bersatu dari berbagai situasi, berbagai tempat, berbagai latar belakang. Ya. Contoh Pak Parno dan Bu Erlina itu dari tempat yang jauh disatukan. Seperti apa? Asam di gunung dan garam di laut. Ketemunya di Surakarta. Ya. Demikian juga saudara-saudara yang lain. Mas Edu dan Mbak Anggun ketemunya di mimbar. Nah, yang lain boleh merenungkan ketemunya di mana. Tapi pengalaman-pengalaman indah pasti dialami dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudari-saudara sekalian. Dan patut bersyukur bahwa pada hari ini lalu boleh mengenang kembali ya. Mungkin Ibu Emi dan Pak ya di mana? Di UGM ya. Nah, sebagai contoh. Banyak hal yang membuat perjumpaan, lalu perjumpaan itu ternyata menumbuhkan benih-benih cinta. Karena apa? Karena bermacam-macam. Ada yang karena profesinya sama, ada Pak Guru dan Bu Guru, ada profesinya sama, Pak Dokter, Bu Dokter, ada profesinya sama, Pak Lektor, Bu Lektor. Ada yang sangat berbeda, dan justru karena perbedaan itulah yang membuat mereka bersatu untuk bisa saling melengkapi satu sama lain. Soal pemilihan, kenapa pilih yang ini dan itu? Dulu Ibu Hartati pernah sharing, ya karena saya kecil saya pilih yang tinggi, gitu. Yang besar supaya keturunannya lebih besar dan sebagainya. Tapi ada juga hal-hal yang lain, ada yang karena dijodohkan, wonten mboten nggih? Ya. Atau pilihan sendiri, ya. Maka ada kata-kata Yesus tadi kepada para muridnya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saya kira para bapak itu punya pengalaman itu. Meskipun perempuan itu kepingin aku dekat dengan dia, ning biasanya
masih apa? Masuk putri sing mengungkapkan duluan ya. Pasti biasanya yang putra. Kalau putri yang duluan dianggap ngunggah-unggahi gitu. Ya, seperti apa? Seperti dalam drama apa itu? Andi-andi lumut. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Saya kira dua-duanya juga demikian. Karena ada pilihan ini, ada tawaran ini, maka memilih yang pilihannya kiranya tepat. Ya. Tepatnya karena apa? Ya, pasti ada bermacam-macam. Karena pandangan pertama, dan pandangan pertama itu katanya, ya, ginowo mati, gitu. Sampai pada akhir. Tetapi juga karena pengalaman, witing tresno, jalaran seko kulino, gitu. Ya, ya, witing tresno jalaran seko kulino. Bahkan juga ada karena kos di rumah, gitu. Lalu akhirnya, ya, kita luwe HP rasa pindah kos. Ya, tetapi semuanya itu terjadi dan akhirnya diyakini bahwa ini rencana dari Tuhan sendiri. Tuhan yang memilih, Tuhan yang menyatukan. Sehingga apapun alasannya, apapun latar belakangnya tidak menjadi masalah. Kehidupan bersama yang disatukan di dalam sakramen perkawinan menjadi sesuatu yang paling pokok. Dan pesan Tuhan pada hari ini menjadi sangat nyata bahwa kita memang harus saling mencintai. Panggilan untuk mencintai dengan cara yang berbeda. Imam biarawan-biarawati mencintai juga dengan total melalui panggilannya, melalui pelayanannya, tidak pada seseorang. Pilihannya itu maka harus dijalani dengan komitmen seumur hidup. Demikian Pak Sutri juga mengalami hal yang sama. Saya sudah memilih ini sebagai pasangan saya dan diungkapkan di depan altar sebagai komitmen kekal seumur hidup. Maka apapun yang terjadi itu lalu saya harus menerimanya. Dijanjikan di waktu susah, senang dan susah, miskin dan kaya, sehat dan sakit, ya. Apapun yang terjadi sampai kematian memisahkan. Itulah sakramen yang menjadi tanda komitmen yang berasal dari Tuhan. Tuhan mencintai tanpa batas, demikian juga suami istri saling mencintai tanpa batas dan juga menanggung segala konsekuensi dari cinta itu. Pasti harapannya seluruh hidupnya merupakan kebahagiaan. Tetapi perjalanan hidupnya kiranya juga ada dinamika yang harus dialami. Dinamika itu kiranya tidak harus menjadi sandungan, tidak harus menjadi sesuatu yang menghalangi, tetapi menjadi tantangan bagaimana hidup kita semakin menjadi tanda dan sarana kasih Tuhan itu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memperjuangkan kehidupan di dalam sakramen perkawinan ini. Anda telah setia dalam 1 tahun perkawinan, dalam 5 tahun perkawinan, 10 tahun perkawinan, 20, 30, sampai 40 tahun. Dan saya berharap tahun depan untuk yang bulan September sampai Desember ini
ada yang di atas 60 seperti kemarin ya. Di atas 62 mungkin masih ada. Dan kita bersyukur bukan lalu juga mungkin 30 tahun lagi kita akan mengadakan acara yang sama. Ya 30 tahun ke umurku piro ya. Bapak Ibu juga merayakannya. Kalau 30 tahun yang 60 tahun itu menjadi 60 tahun di atas 60 tahun. Yang 40 tahun menjadi 70 tahun. Semoga tetap ini tidak berubah, tambah malahan bukan berkurang. Kita syukuri seluruh peristiwa hidup kita, perjalanan kita, juga Tuhan memberikan tanggung jawab dengan kelahiran anak-anak dan pendidikannya, dan semoga perjuangan Bapak Ibu dengan penuh kasih satu sama lain sebagai suami istri dan juga sebagai keluarga dalam tanggung jawab terhadap anak-anak dan keluarga besar, bahkan juga kepada masyarakat, kepada gereja, kepada negara kita semakin nyata melalui kehidupan panggilan keluarga Anda sekalian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan dengan upacara pembaharuan perjanjian perkawinan. Kami persilahkan yang mewakili ke depan, yang lain seperti tadi sudah disiapkan supaya bisa menyiapkan diri. Berdiri saling mengucapkan janji Anda. Allah Bapa sumber segala cinta, pada hari yang bahagia ini saya ingin membaharui janji perkawinan saya di hadapan-Mu, di hadapan imam serta hadirin sekalian. Tegaskan kembali janji yang saya nyatakan dulu, saya akan tetap setia pada istri saya Margareta Hartati dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam segala keadaan sehat maupun sakit, dan dengan segala kelebihan maupun kekurangannya. Tuhan berkatilah niat saya ini dan jadikanlah agar seluruh hidup saya menjadi berkat bagi istri saya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Allah Bapa sumber segala cinta, pada hari yang bahagia ini saya ingin memperbarui janji perkawinan saya di hadapan-Mu. Di hadapan imam serta hadirin sekalian, saya ingin menegaskan kembali janji yang saya nyatakan dulu. Saya akan tetap setia kepada suami saya, Fransiskus Oktogiri Nugroho, dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam keadaan sehat maupun sakit, dan dengan segala kelebihan maupun kekurangannya. Tuhan, berkatilah niat saya ini, dan jadikanlah seluruh hidup saya menjadi berkat bagi suami saya, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Allah Bapa sumber segala cinta, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahi kami anak-anak sebagai tanda syukur di hadapan Allah, di hadapan imam dan hadirin sekalian. Kami berjanji akan menjadi ayah dan ibu yang baik bagi anak-anak kami semua, menyadari dan menghormati kedewasaan dan kemandirian dalam ikatan batin orang tua dan anak-anak. Terimalah niat kami dengan cinta-Mu. Amin. Sekarang marilah kita haturkan doa-doa umat. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau berkenan merestui syukuran dan pengulangan janji perkawinan Pak Sutri yang merayakan hari ulang tahun perkawinan bulan September sampai Desember ini di misa malam ini. Maka sudilah kiranya Engkau mendengarkan permohonan yang kami panjatkan kepadamu
untuk kebahagiaan mereka maupun semua yang menghadap-Mu saat ini. Ya Bapa, semoga cinta kasih yang diperbaharui oleh para pasutri menjadi berkembang subur dalam kehidupan selanjutnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan memberi damai dan kesejahteraan, mendampingi keluarga ini, memberi berkat melimpah kepada mereka, dan menjaga anak-anak. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan gembala dan menghibur umat beriman, menerima dan memberikan kebahagiaan bagi jiwa anak, orang tua, kakak, serta nenek moyang keluarga ini yang sudah terlebih dahulu menghadap hadirat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga para pasutri Kristiani bertekun dalam kesetiaan, sehingga mereka dapat membimbing anak-anak mereka untuk menghayati iman, pengharapan, dan cinta kasih, dan semoga mereka mewujudkan imannya dalam masyarakat dengan sikap kejujuran dan kesederhanaan, suka membantu, dan membawa damai bagi seluruh umat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga semua yang hadir di sini diberikan keteguhan iman, kekuatan harapan, dan berkobar-kobar dalam cinta kasih terhadap sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita aturkan doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, doa dan syukur permohonan dan harapan kami ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudari-saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang penuh kasih, terimalah persembahan ini sebagai lambang kesediaan kami untuk saling melayani menurut teladan Putra-Mu yang telah wafat dan bangkit, untuk menganugerahkan kedamaian kepada kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Mari
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau telah menciptakan alam semesta dan mengatur silih bergantinya waktu. Engkau membentuk manusia menurut citramu dan menempatkan seluruh alam raya yang megah di bawah kuasanya, agar selalu wakilmu. Ia mengatur alam semesta yang engkau ciptakan dan selalu memuji Dikau karena besarnya karya-karyamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu, dalam perayaan yang menggembirakan ini, kami bersama para malaikat dan semua orang kudus memuji dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus timbul menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita bernyanyi. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Saudara sekalian, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbagilah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Bapa di surga, Pasustri Katolik yang merayakan hari ulang tahun perkawinan malam ini telah Kau satukan dalam ikatan suci perkawinan. Semoga mereka senantiasa sehati sejiwa berbakti kepadamu dan beramal kepada sesama. Semoga sejahteralah rumah tangganya, sebab Engkau sendirilah yang mendampingi setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ada pengumuman atau sambutan? Tidak ada. Dari Baka. Bapak Ibu semuanya yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, Profesiat ikut berbahagia bersama Bapak Ibu, dan semoga apa yang telah diperbarui melalui komitmen ungkapan pembaharuan janji perkawinan sungguh-sungguh semakin menghidupi kehidupan Anda sebagai suami istri, menjadi tanda dan sarana kasih dan kehadiran Allah dimanapun Anda berada, dan juga menjadi contoh teladan bagi keluarga-keluarga yang lain di sekitar Anda, dan juga menjadi berkat dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan ini, dan semoga kebahagiaan, kesejahteraan, damai sejahtera selalu melimpah bagi Anda sekalian, dan juga menyuburkan kehidupan kita sebagai warga gereja, sebagai bangsa. Marilah kita tutup acara ini, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai. Bapak Ibu yang berbahagia pada malam hari ini, tadi sudah